Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan persamaan dan perbedaan perusahaan yang telah menerapkan COVID dan ITIL. Di sini saya Udini Fitrayana dengan NIM 8040190147. Nah, di sini saya telah menampilkan jurnal dengan judul Tata Kelola Teknologi Informasi dengan Metode COVID 4.1. Nah, di sini dengan studi kasus PT IMI, di mana PT IMI ini adalah PT yang telah menerapkan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan operasionalnya, baik dalam bidang penjualan, pembelian, inventory, dan akuntansi. Dan di sini hanya memakai domain DS, di mana domain DS itu adalah domain yang fokus utama pada aspek penyampaian ataupun pengiriman dari TI. Nah, di sini juga memiliki level-level dari level 0 sampai level 5 dan memiliki langkah-langkah pengumpulan data, observasi, kuesioner, dan wawancara. Dan PT IMI ini adalah PT yang telah mencapai level 4, di mana level 4 ini adalah yang menunjukkan bahwa proses pelayanan sistem informasi yang diimplementasikan tata kelola teknologi informasi dengan menerapkan pengawasan perangkat TI dan kualitas yang baik, namun belum ditunjang dengan kebutuhan sistem yang sesuai dengan tugas dan fungsi TI. Nama saya Erika Saswanti Rizky dengan NIM 8040190141. Saya akan menjelaskan perusahaan ITIL pada studi kasus PT Wijaya Karya. Dalam proses implementasinya, perusahaan ini mengacu pada ITIL versi 3 di mana sudah disejajarkan antara fungsi TI dengan bisnis. Manfaat yang dihasilkan dalam melaksanakan ITIL versi 3 ini adalah menambah tingkatan kebahagiaan pengguna dan customer dengan layanan TI, menghemat keuangan dari berkurangnya reward, renovasi time to market produk dan jasa baru, dan laporan ini sangat penting untuk beberapa alasan seperti penempatan dan pengutamaan terhadap results di lingkungan TI, implementasi quality of service, dan alokasi anggaran yang lebih rasional. Perkenalkan, nama saya Herlina Mustika dengan NIM 8040190297. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan penerapan metode COVID dan ITIL. Yang pertama, COVID menggunakan domain specifically on the deliver and support, sedangkan ITIL menggunakan domain service operation. Yang kedua, COVID secara khusus mengembangkan pengendalian terhadap manajemen teknologi informasi yang pantas untuk suatu organisasi, sedangkan ITIL secara khusus melakukan analisis terhadap fungsi, operasional, dan simbol organisasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, COVID pada dasarnya membantu tata kelola teknologi informasi yang menghubungkan IT dan bisnis perusahaan sebagai kerangka kerja IT. Sedangkan ITIL pada umumnya dilakukan dengan cara memperhitungkan seluruh komponen yang berkaitan dengan TI. Perkenalkan, nama saya Nadria dengan NIM 8040190157. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan penerapan metode COVID dan ITIL dari hasil kedua jurnal yang telah kami review. Yang pertama, keduanya secara khusus melakukan analisa terhadap fungsi, operasional, dan simbol organisasi yang dibutuhkan agar tata kelola pelaksanaan secara penuh ke dalam dua hal utama, pengelolaan aktivitas TI dalam perusahaan, yaitu Service Support Management dan Service Delivery Management. Selanjutnya, memaksimalkan aplikasi tata kelola teknologi informasi sesuai ukuran dan pelaksanaan dapat dicapai memanfaatkan instrumen atau framework. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Hardianti Ahmad, NIM 8040190047, kelas 02 PS6, mata kuliah manajemen risiko. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kesimpulan ITIL dan COVID. ITIL digunakan untuk memperbaiki proses TI untuk memenuhi tujuan perusahaan dan kurung termasuk keamanan. Sedangkan COVID digunakan untuk menentukan apakah kebutuhan perusahaan didukung TI. ITIL merupakan best practice cara-cara pengolahan TI untuk mencapai tujuan organisasi. Dapat dikatakan bahwa ITIL dan COVID merupakan dua pendekatan dalam tata kelola TI dan tata kelola layanan teknologi informasi yang saling melengkapi. Sedangkan COVID mengatur masalah tujuan yang dicapai oleh sebuah perusahaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.